Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum walhamdulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alam anna syukra sababun li ibqa'i ni'ami al-mawjuda wa wasilatun ila husuli ni'ami al-mafquda. Qala Allah ta'ala la in syakartum la azidannakum. Wallahu ta'ala akrama min an yanza'a ni'amahu an syakirin. Wa qala Allah ta'ala dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ay bi takri syukri 'alaiha. Wa qad amara Allah ibadahu bi syukri fi iddatin mawadhi'a fi kitabihi. Qala Allah ta'ala kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Wa qala Allah ta'ala kulu min rizqi rabbikum washkuru lah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam liyattakhid ahadukum lisanan dzakiran wa qalban syakiran. Wa qala sallallahu al-imanu nisfani nisfu sabrin wa nisfu syukrin ila akhiri ma qala radhiyallahu ta'ala. Kembali kita bersama-sama membahas nasihat dari Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Mudah-mudahan dengan kita membahas nasihat beliau, kita semua mendapatkan keberkahannya dan kita mendapatkan sir dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana minggu kemarin kita dianjurkan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Yang sering kita lalaikan, yang sering kita lupakan, musibah biasanya bukan kita hitung termasuk nikmat. Padahal tidak ada satupun yang ditakdirkan oleh Allah terhadap diri kita terkecuali semuanya nikmat. Kenapa kok dikatakan seperti ini? Sebab ketika musibah menimpa seseorang, hakikatnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepadanya, kan gitu. Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Ketika Allah Subhanahu wa taala cinta kepada salah satu hambanya, pasti diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan musibah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini bukan azab. Musibah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini termasuk nikmat kalau kita mau menghayati secara hakikatnya. Bagaimana bukan nikmat? Ketika musibah menimpa orang-orang soleh, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, para nabi-nabi Allah, tujuan Allah apa? Tujuannya apa? Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satupun musibah yang terhebat dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala terkecuali yang diberikan oleh Allah kepada para nabinya, kepada para wali-walinya. Nabi mengatakan asyaddun nasi bala'an al-anbiya thummal amsal amsal. Kata Nabi Muhammad, musibah yang terberat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi-nabinya. Musibah kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan musibah-musibah yang Allah berikan kepada para nabi-nabinya. Yang kedua, kepada para wali-walinya. Dan tujuan dari Allah memberikan musibah kepada mereka, para nabi-nabinya, kepada para wali-walinya, tujuannya derajatnya makin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ini musibah apa nikmat? Kira-kira musibah apa nikmat? Tidak semua orang nyampe pada derajat seperti itu. Memang semua orang ada derajatnya masing-masing. Nah,
Makanya kalau kita menghayati secara seksama, secara hakikat, tidak ada satupun ketentuan-ketentuan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala terkecuali hal tersebut baik bagi kita. Musibah baik. Kenapa? Tujuannya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat. Kalau tidak mengangkat derajat, tujuan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk mengampuni dosa-dosa yang kita perbuat. Ini umumnya orang mukmin. Ketika kita diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tujuan Allah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira azab apa nikmat? Bisa kira-kira kalau kena musibah nikmat, alhamdulillah. Hakikatnya kalau kita mau merenung, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dosa-dosa kita yang kita perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika diberi musibah oleh Allah dan kita bersabar, maka kayaumin waladatu ummu, seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Saking rahmannya, saking kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman ini mulia. Ketika diberi musibah, luar biasa mulianya, berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan di sini, wa alam, ketahuilah, anna syukra, bahwasanya berterima kasih itu sababun libqa'i ni'am al maujudah, menjadi penyebab kekalnya nikmat yang ada. Jadi kalau orang ahli berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala itu akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wasilatun ila husni ni'ami al-mafquda, dan orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi wasilah, menjadi penyebab dia akan mendapatkan nikmat-nikmat yang baru. Jadi dengan pandai bersyukur kepada Allah, pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah tidak diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang ahli berterima kasih menjadikan penyebab nikmat-nikmat yang baru dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sebagaimana kemarin kita ketahui di sini, nikmat Allah ini sangat luar biasa banyaknya. Jangankan menghitung, kata Haddad, kadang-kadang kita jangankan kita mensyukurinya, menghitungnya aja kita nggak bisa, saking banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menjaga peredaran darah kita, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga jantung kita, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga ginjal kita, bagaimana Allah Subhanahu wa taala selainnya yang tidak mungkin kita bisa menghitung satu-satu dari nikmat-nikmat tersebut. Menghitungnya saja nggak bisa, apalagi mensyukurinya, saking banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, la in syakartum, apabila engkau pandai berterima kasih, la azidannakum. Ini kalau dalam ilmu nahwu ini taukid double. Ini luar biasa. La itu huruf taukid. Kemudian nun tasdid itu taukid, la azidannakum. Nah ini taukid, dua taukid dalam satu kalimat. Ini luar biasa. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat-nikmat kalian. Allah Subhanahu wa taala kalau berjanji beda dengan kita. Kalau kita kan banyak pembualannya saja. banyak janji. Namun kalau Allah Subhanahu wa taala berjanji, la yukhliful mi'ad, Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Janji Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang pandai bersyukur pasti akan ditambah nikmat-nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat zahir ataupun nikmat batin. Tambah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah hatinya bersih, tambah husnudzan Allah Subhanahu wa taala, tambah husnudzan kepada hamba-hambanya. Ini nikmat-nikmat yang sangat luar biasa yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah taala
wallahu ta'ala aqrama min ayyanza'ani amau an syakir. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala, maha mulia Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencabut nikmat-nikmat dari hambanya, yang mana hambanya itu gemar untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun yang gemar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, azidannakum, pasti bakal ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu kita ketahui, seluruh apa yang ditentukan oleh Allah itu semua nikmat. Baik yang kita rasa enak ataupun tidak rasa enak, semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri suka ngomel, itu nikmat. Kenapa? Kalau kita bersabar, bisa jadi rezeki-rezeki yang lancar pada diri kita itu berkat istri yang suka ngomel. Bisa jadi dengan istri yang suka ngomel, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka diangkat derajatnya oleh Allah gara-gara istri. Bersyukurlah bagi seorang laki-laki yang punya suami, istrinya suka ngomel. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah, sehat walafiat, amin. Insyaallah kita lanjutkan minggu akan datang.